Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 28 Januari. Judulnya, Kemarahan yang Benar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Meskipun ada banyak bentuk kemarahan yang tidak pantas, Kitab Suci juga mengajarkan bahwa ada kemarahan yang benar. Bayangkan, seorang ibu memperhatikan putrinya yang berusia 3 tahun bermain di taman. Lalu tiba-tiba seorang pria menyerang putrinya. Bukankah seharusnya si ibu marah? Tentu saja. Kemarahan adalah respon kasih yang tepat dalam keadaan seperti itu. Contoh ini membantu kita memahami kemarahan yang benar dari Allah. Dalam Matius 21 ayat 12 dan 13, Yohanes 2 ayat 14 dan 15, kita dapat pelajari dari reaksi Yesus terhadap cara penggunaan bait suci tentang Allah menjadi marah terhadap kejahatan. Dalam contoh ini, Yesus menunjukkan kegeraman yang saleh, berupa kemarahan yang benar terhadap orang-orang yang memperlakukan bait Allah sebagai sesuatu yang biasa dan mengubahnya menjadi sarang penyamun untuk mengambil keuntungan dari para janda, anak yatim, dan orang miskin. Dicatat dalam Matius 21 ayat 13, juga Yohanes 2 ayat 16. Bait suci dan upacara-upacara yang seharusnya melambangkan pengampunan Allah yang penuh anugerah dan penyucian Allah terhadap orang-orang berdosa, malah digunakan untuk menipu dan menindas kelompok yang paling rentan. Bukankah Yesus harusnya marah terhadap kekejian ini? Markus 10 ayat 13 dan 14, juga Markus 3 ayat 4 dan 5, memberikan lebih banyak contoh kemarahan Yesus yang benar. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus dan murid-murid memarahi mereka, Yesus sangat tidak senang. Secara harfiah berarti marah. Yesus berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Dicatat dalam Markus 10 ayat 13 dan 14. Di tempat lain, ketika orang-orang Farisi menunggu untuk menuduh Yesus melanggar hari Sabat dengan melakukan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Markus 3 ayat 4. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah Ia memandang sekelilingnya kepada mereka, dan kemudian menyembuhkan orang tersebut. Dicatat dalam Markus 3 ayat 5. Kemarahan Kristus di sini diasosiasikan dengan kesedihan atas kekerasan hati mereka. Itu adalah kemarahan yang benar karena kasih. Sama seperti kemarahan yang dikaitkan dengan Allah dalam Perjanjian Lama, adalah kemarahan yang benar karena kasih. Bagaimana mungkin kasih tidak jengkel karena kejahatan, apalagi ketika kejahatan menyakiti objek dari kasih itu? Bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak berusaha membenarkan kemarahan yang mementingkan diri sebagai kemarahan yang benar? Di mana hal ini sangat mudah dilakukan. Doakan agar diri kita dapat terlindungi dari jebakan yang tidak kentara namun nyata tersebut.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Mazmur 78 ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kolose pasal 4. Tuhan memberkati kita semua.